Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis data. Anggota kelompok kami ada Siti Suharti, Nurkolis Setiawan, dan saya sendiri Jenny Dwi Lestari. Berikut penjelasan kami. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian dilakukan tanpa sampel. Jika penelitian dilakukan pasca sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. B. Statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk analisis data antara lain. Yang pertama yaitu macam data. Macam-macam data yaitu nominal, ordinal, interval, atau ratio. 2. Bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu C. Judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh judul penelitiannya yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintah Provinsi Madukara. B. Bentuk paradigmanya adalah sebagai berikut. X sebagai simbol kecerdasan emosional, sedangkan Y sebagai simbol prestasi kerja pegawai. Berdasarkan paradigma tersebut, terbukti bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu dependen, terdapat 2 rumusan masalah deskriptif dan 1 masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat 2 hipotesis deskriptif dan 1 hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam merumuskan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. 2 hipotesis deskriptif diuji dengan statistik yang sama. Teknik statistik yang ada pada tabel 8.1 belum lengkap, terutama teknik statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Untuk mencari pengaruh variabel dapat digunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Koefisien determinasi dinyatakan dengan persen. Jadi untuk contoh nomor 1 di atas, besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai pertama-tama dihitung koefisien korelasinya. Misalnya ditemukan korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,70. Hal itu berarti koefisien determinasi sama dengan 0,702 sama dengan 0,49. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians yang terjadi pada variabel prestasi kerja pegawai 49% dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel kecerdasan emosional pegawai, atau dapat dinyatakan bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pegawai karena dengan 49% dengan sisanya 51%. Ditentukan oleh faktor di luar variabel kecerdasan emosional, misalnya IQ, kedisiplinan, dan lain-lain. Korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,49. Artinya, makin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin tinggi prestasi kerja pegawai. Kesimpulan ini dapat berlaku untuk populasi di mana sampel berikut diambil. C. Ada rumusan masalah, hipotesis dan teknik statistik untuk analisis data. Pada tabel 8.1, berikut diberikan contoh rumusan masalah penelitian, rumusan hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan
judul penelitian pada contoh 1 di atas, yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di Provinsi Madukara. Tabel 8.2. Contoh judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik analisis data yang digunakan, yaitu 1. Variabel independen. Rumusan masalahnya, berapa rata-rata kecerdasan emosional pegawai di Provinsi Madukara? Hipotesis, kecerdasan emosional atau EQ pegawai di pemerintah Provinsi Madukara paling tinggi 150. Sedangkan statistik untuk uji hipotesisnya, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.1. Data terkumpul adalah rasio, bentuk hipotesisnya adalah deskriptif. Maka teknik uji untuk hipotesis nomor 1 dan 2 adalah sama, yaitu t-test atau satu sampel. Rumusan masalah yang kedua, berapakah rata-rata prestasi kerja pegawai? Untuk hipotesisnya, prestasi pegawai pemerintah Provinsi Madukara paling tinggi 140 atau 70% dari kriteria yang diharapkan. Atau kriteria prestasi kerja pegawai paling tinggi misalnya 200. Untuk statistiknya yaitu t-test atau satu sampel. Rumusan masalahnya yang ketiga yaitu adakah hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional pegawai dengan prestasi kerja. Untuk hipotesisnya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai. D. Konsep dasar pengajuan hipotesis. 1. Taraf kesalahan. Seperti telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu A. Point estimate dan interval estimate. A. Point estimate titik taksir adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan interval estimate, taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. 2. Kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu A. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 HO yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan X, baca alfa. B. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan baca beta. 3. Macam pengajuan hipotesis. Terdapat 3 macam bentuk pengajuan hipotesis, yaitu uji dan pihak two-tail, pihak kanan dan pihak kiri, on-tail. 1. Uji dua pihak, two-tail test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis HO berbunyi sarna dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sarna dengan HO sama dengan HT. 2. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 HO berbunyi lebih besar atau sarna dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil, kata lebih kecil atau sarna dengan sinonim kata paling sedikit. 3. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 HO berbunyi lebih kecil atau sarna dengan 5 dan hipotesis alternatif HA berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.